Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat murai Indonesia. Alhamdulillah teman-teman, di kesempatan kali ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita masih bisa menyambung tali silaturahmi tentunya lewat video ini teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang merawat murai batu yang sepertinya murai batu ini bisu teman-teman ya. Bagaimana murai batu ini bisu teman-teman? Nah, murai batu yang kita lihat kalau kita melihatnya dengan sekilas sepertinya murai batu ini bisu teman-teman. Karena murai batu ini bukan murai batu dari tangkaran saya teman-teman, atau dari anakan indukan saya teman-teman ya. Murai batu ini dari teman saya, itu saya beli teman-teman ya. Alhamdulillah murai batu itu kalau untuk dipisik kita mendapatkan jackpot bahasanya teman-teman ya. Apa itu jackpot? Murai batu itu ternyata blorok teman-teman ya. Dari trotol saya beli, murai batu itu tidak kelihatan kalau dia ada bloroknya teman-teman ya. Itu tidak terlihat sama sekali. Nah, setelah dia mabung teman-teman ya, bukan mabung ya, setelah dia mutasi dari bulu trotol ke pastol teman-teman, mutasi ke bulu dewasa. Nah, di situ mulai terlihat teman-teman. Alhamdulillah kita mendapatkan jackpot teman-teman ya. Sangat senang sekali. Tapi ada yang membuat saya ragu dan agak kecewa membeli burung ini teman-teman ya. Nah, seperti yang saya bilang, murai batu ini terlihat seperti burung bisu teman-teman. Karena anakan dari induk-indukan saya itu semua ketika selesai atau ketika dia pastol teman-teman ya, itu di situ sudah ada ngeplong-ngeplong, sudah ada gacor teman-teman ya, malah ada yang sudah bongkar-bongkar materi. Nah, burung ini teman-teman, setelah dia pastol pun burung ini belum ada suaranya teman-teman, atau belum ada suara, jangankan gacor teman-teman ya, burung ini ngeriwik pun belum pernah terpantau dia ada ngeriwik teman-teman. Saya sempat bingung teman-teman ya, hal apa yang harus saya lakukan untuk murai batu ini teman-teman. Hal yang saya lakukan teman-teman ya, murai batu ini sangat rakus sekali teman-teman. Kita berikan jangkrik 10 itu nggak ada artinya untuk dia teman-teman. Ketika kita memberikan IF jangkrik, sebanyak IF jangkrik kita berikan, dia masih habis teman-teman ya. Nah, di situ saya bingung teman-teman. Saya lakukan pemberian jangkrik langsung 10 pagi 10 sore, itu masih tidak ada ngeriwiknya sama sekali teman-teman. Saya jemur kenceng. Nah, burung ini tipenya tipe dingin teman-teman. Dijemur kenceng pun dia mau, dijemur kenceng pun dia tahan teman-teman ya. Artinya murai batu ini tipenya tipe dingin yang kuat berjemur lama teman-teman ya. Akhirnya apa teman-teman? Murai batu ini saya beri jangkrik 30 pagi dan 20 sore teman-teman ya. Sorenya rawatan saya di sore harinya itu jam 4 teman-teman. Jam 4 sampai jam setengah 5 itu perawatan untuk murai batu saya teman-teman ya. Kalau pagi jam 8 saya biasa kita jemur, jam 8 kita rawatan teman-teman ya. Kita berikan jangkrik, nanti kita jemur lagi. Nah, saya merasa sudah banyak hal yang saya lakukan untuk murai batu ini, namun murai batu ini
masih belum ada gacornya teman-teman ya. Jangankan gacor, terpantau ngeribik pun susah teman-teman, nggak ada teman-teman. Itulah rawatan yang saya lakukan teman-teman, dengan konsisten, yang pastinya kita harus sabar merawat murai batu ini teman-teman. Alhamdulillah murai batu ini tidak sama dengan yang saya pikirkan teman-teman ya. Saya pikir murai batu itu bisu, tapi ternyata tidak teman-teman. Murai batu itu sekarang sudah ada gacor teman-teman ya, malah sudah ada bongkar-bongkar materi sedikit. Nah itulah teman-teman, perawatan yang harus kita lakukan untuk murai batu ini. Jangan buru-buru kita mengambil kesimpulan untuk murai batu ini. Lakukanlah tahapan demi tahapan untuk proses agar dia bisa sesuai yang kita harapkan teman-teman ya. Lakukanlah tahapan demi tahapan, karena murai batu itu kita berhubungan dengan hobi teman-teman ya. Kalau bisa hobi itu, jadikanlah hobi itu kita sabar untuk merawatnya teman-teman ya. Jadikanlah hobi itu sesuatu hal yang kita jalankan dengan hobi, dengan senang hati teman-teman ya. Karena kalau hobi pastinya kita lakukan dengan senang hati teman-teman ya. Nikmati prosesnya. Nah, selain jangkrik 30 pagi 20 sore, murai batu ini saya jemur sauna teman-teman ya. Saya jemur kerodong kering, burung kering teman-teman ya. Karena murai batu ini tipenya tipe dingin teman-teman. Mandi pun dia jarang teman-teman ya. Bisa kita lihat teman-teman, murai batu yang tipe panas dan tipe dingin teman-teman. Kalau murai batu tipe dingin yang kuat berjemur lama, itu mandinya pastinya dia jarang mandi teman-teman ya. Nggak kita kasih mandi pun dia nggak mandi teman-teman. Nah sebaliknya, murai batu yang tipe panas yang tidak kuat dijemur lama, pasti dia senang mandi teman-teman. Kalau bisa mandinya tiap hari ya teman-teman ya, tiap hari pagi dan sore seperti kita. Oke teman-teman, itu saja berbagi pengalaman yang saya lakukan untuk merawat murai batu yang kita lihat. Murai batu ini sepertinya bisu teman-teman ya. Tetap sabar teman-teman dan konsisten merawat murai batu seperti ini, karena murai batu seperti ini insya Allah banyak plus-plusnya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih. Semoga di sepanjang video ini ada yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sahabat murai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.